Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam mekanik Indonesia hebat. Salam untuk kita semuanya, untuk rekan-rekan sekalian, untuk rekan-rekan semua pecinta otomotif dimanapun berada. Terlebih khususnya utamanya untuk rekan-rekan sejawat sekalian, sejawat mekanik dimanapun berada. Utamanya untuk para rekan-rekan sejawat mekanik senior. Di sini aku mau sedikit sharing nih. Jadi gini guys, aku mau sharing kenapa sih motor bebek atau motor yang nggak pakai kopling tangan, yang nggak pakai kopling tangan itu kayak contohnya Supra ini, Supra X125 ini itu yang paling sering sejauh ini dari pengalamanku yang paling sering cepet habis dulu, cepet aus dulu itu di bagian kampas ganda atau bagian mangkoknya ini. Sedangkan bagian kampas koplingnya itu lebih awet daripada motornya. Nah, kenapa demikian? Nah, penyebabnya ini guys. Pada motor semi otomatis, mungkin di sini banyak yang belum familiar dengan istilah motor semi otomatis. Otomatis itu. Mungkin kalian di sini familiarnya itu dengan motor manual sama motor matic itu aja sih. Padahal motor itu ada tiga tipe untuk jenis koplingnya. Yang pertama tuh motor yang manual atau full manual, yakni motor yang pakai kopling tangan. Sama satunya lagi yang semi otomatis ya kayak motor-motor bebek kayak jenis-jenis Supra, kemudian Smash, Shogun kan, Shogun yang tidak ada kopling tangannya itu, kemudian Jupiter lama itu, Vega itu kan juga nggak ada kopling tangannya, itu namanya semi otomatis, bukan manual sebenarnya. Cuman familiarnya kita, terlebih di Indonesia ini sendiri, lebih familiar disebut dengan motor manual karena masih pakai persneling. Padahal pakai persneling itu pun ada dua, ada yang pure manual sama satunya lagi semi otomatis ya, kayak gini nih semi otomatis. Nah, balik lagi ke topik awal tadi. Sama satunya lagi itu motor matic kan, atau full otomatis. Yang otomatis itu ya matic itu mungkin kalian sudah familiar lah, nanti nggak perlu tak jelaskan lagi kalau yang itu. Jadi balik lagi ke topik awal, kenapa bagian ini yang paling cepat habis daripada bagian sini. Yang pertama yakni ini kan bagian primary atau bagian primer. Ini bagian ganda, bagian sentrifugal ini ada banyak namanya, tapi pada intinya sama, cuma beda-beda nama aja. Kampas ganda atau kampas primer, kampas sentrifugal ini. Kenapa bagian sini? Karena ini kan bagian utama. Jadi putaran dari kruk as di sana, di sebelah sana itu langsung di direct atau diteruskan ke bagian asnya sini, kemudian langsung ke bagian kampas. Nah, kampas ini sendiri kan yang bagian pertama yang menggerakkan, baru kemudian diteruskan ke bagian sini, ke bagian secondary atau bagian kopling kalau pada motor semi otomatis ini. Baru selanjutnya masuk ke rasio, gigi rasio yang ada di tengah itu, kemudian lanjut ke bagian rantai, kemudian sampai ke roda belakang. Semacam itu cara transmisi perpindahan putarannya, semacam itu. Nah, kemudian lagi kenapa kok bisa begitu? Karena ini paling utama, yang paling berat menanggung putaran ketika motor bergerak itu bagian sini. Bebannya paling berat itu bagian sini. Itu beda sama motor kopling manual yang pakai kopling tangan itu. Yang pakai kopling tangan itu yang paling berat itu kan bagian kampas koplingnya yang ada di sini. Ini nggak ada pada kopling manual. Itu. Jadi kalau pada kopling manual agak sedikit beda sih. Pada dari kruk asana itu yang di tengah itu atau bagian crankshaft itu masuk di putarannya diteruskan ke bagian asnya atau ke bagian sumbunya itu, kemudian ke gigi primer. Nah, biasanya gigi primer itu di bagian belakangnya balancer itu. Kemudian dari gigi primer langsung diteruskan ke bagian sini, bagian kampas kopling. Nah, ketika motor berjalan, ketika kalian habis kopling gini, kemudian lepas koplingnya, kan otomatis ini yang paling bergerak, paling pertama kali nanggung. Jadi bagian sini otomatis paling cepat aus pada kopling pada motor manual. Sedangkan pada motor semi otomatis itu beda. Yang paling berat bagian sini karena yang pertama kali nanggung bagian sini, yang paling utama. Makanya di sini cepat habis pada motor semi manual atau pada motor bebek semacam itu. Nah, lebih-lebih
utamanya itu pada motor yang biasa digunakan untuk muatan, untuk kerja berat, untuk membawa beban berat, atau medan yang sering dilalui itu sering melalui tanjakan. Kalau daerah-daerah pegunungan tanjakannya tinggi, tanjakannya kemiringannya sampai lebih dari 40 derajat gitu, kemiringan jalannya itu otomatis ini cepet aus. Ditambah lagi kalau pemakaiannya terutama bagi cewek-cewek nih, itu ketika mestinya perlu ngurangin gigi, misalnya habis berhenti gitu ya, kan pada posisi misalnya katakan pada posisi persneling atau gigi 2 gitu, harusnya kan dikurangi ke gigi 1 baru jalan. Itu gigi 2 itu langsung digas. Itu efek jangka panjangnya, kalau nggak kampasnya ini yang kena, ya bagian loncengnya ini atau mangkoknya sini, otomatis itu jangka panjangnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya gimana sih bagian mangkoknya ini, bagian kampasnya ini, aku tunjukkan ya. Tapi sebentar, aku pause dulu, aku hentikan dulu videonya, soalnya aku mau ngelepas ini. Karena aku nggak bisa ngelepas ini, aku butuh tangan satunya. Ini aku sambil megang kamera soalnya gitu. Oke, aku lepas dulu ya. Nah, ini sudah aku buka, sudah aku lepas nih kampas gandanya, satu set ini sudah pernah diganti pakai merek Fukuyama ini. Oke. Nah, ini penampakan kondisi lonceng atau mangkok gandanya, rumah kampas gandanya ini sudah aus, ini sudah beralur garis gini. Kemudian kampasnya ini juga sudah termasuk tipis sih sebenarnya. Gelap, tak cari. Ini sudah gak fokus ya. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk tipis ini kampas gini ini. Nah, untuk ini kan sudah tanda-tanda keausan. Penanganan untuk kasus seperti ini yang paling bagus adalah diganti. Ini contoh sudah terjadi kerusakan atau keausan. Untuk penggantian ini, itu kalau part yang original, yang orinya, itu tidak ada yang cuman mangkoknya ini aja. Tidak ada yang cuman mangkoknya. Yang ori itu satu set mangkoknya ini sama giginya yang belakang sini itu. Di belakang sini. Tapi permasalahannya kalau cuma diganti bagian yang primary, yang utama yang loncengnya ini aja, itu nanti biasanya timbul bunyi dengung. Soalnya gigi yang bagian belakang sini itu biasanya enggak pas dengan gigi yang di sini, enggak presisi jadinya. Kalau enggak presisi kan dengung. Nah, kenapa kok bisa enggak presisi? Karena faktor pemakaian juga, gigi yang di sini juga sudah mulai terjadi keausan gitu jadinya. Nah, lebih bagusnya gimana kalau mau diganti bagian sini juga yang host coupling yang luarnya ini yang ada giginya ini, itu juga harus diganti, mestinya semacam itu satu set gitu. Akan tetapi untuk menghemat biaya kalau mau ganti itu gak masalah, cukup ganti ini saja, ganti pakai merek aftermarket, jangan yang KW itu kalau KW itu bungkusnya ori tapi barangnya bukan ori. Nanti lah next time aku jelasin di video yang lain gimana perbedaannya suku cadang KW aftermarket sama ori. Itu penjelasannya nanti lebih detailnya di video yang lain. Nah, itu diganti yang aftermarket. Ada beberapa merek sih yang aku rekomendasikan. Aku di sini tidak ada niatan untuk endorse sama sekali ya, tidak ada. Dari pengalamanku untuk merek yang lumayan bagus untuk pengganti mangkok ganda ini, itu bisa pakai NPP, kemudian pakai Federal, itu juga lumayan bagus, itu sudah cukup itu. Kemudian untuk kampasnya ini, kampas gandanya ini bisa pakai, kalau ori mahal, bisa sampai 200-an lebih lah, sekitar 200 gitu. Kalau nggak ori itu bisa pakai aftermarket yang mereknya Fukuyama, itu bisa, NPP juga bagus, atau Indopart. Tapi aku lebih recommended itu antara Fukuyama, kemudian sama NPP gitu. Atau kalau di tempat kalian barangnya ada, bisa pakai FCC. FCC itu sendiri itu vendor yang memproduksi kampas ganda ori, kemudian kampas kopling ori bawaannya pabrik. Jadi pabrik itu maklon pesen custom ke pabrik produsen pembuatnya itu. Kemudian diganti labelnya, yang awalnya FCC itu diganti label ori kayak gitu.
Itu sudah cukup bagus ya. Kayak contohnya piston lah, bisa dilihat di piston ori itu kan ada logonya tulisannya VIM. Ya kan memang produsen membuat piston itu kan pabrikannya VIM, buatannya VIM itu. Cuma diganti label ori, diganti bungkus ori gitu aja. Sama memang ada perbedaan spek sih, karena memang pabrikan ori itu pesen custom ke mereka, ke VIM itu sendiri. Kayak gitu contohnya. Nah, solusinya kalau misalnya seandainya nggak diganti apa bisa? Bisa diakal. Kalau diakal, kalau untuk mangkok ganda ini ada beberapa cara. Bisa dibubut saja itu bisa, tapi lihat dulu ketebalannya seberapa dalam, sedalam keausannya alurnya ini. Semakin dalam kalau dibubut resiko, karena makin tipis resikonya ini bisa pecah ini. Tapi kalau sekiranya nggak terlalu dalam keausannya di sini alurnya ini, nggak masalah, cuma dibubut aja. Tapi kalau sekiranya sudah terlalu dalam, kalau mau diperbaiki, diakal, mau dibubut, harusnya disok. Jadi ini dibubut dulu, dibawa ke bengkel bubut, nanti dibubut, dirapikan. Habis dirapikan, nanti dipasang bahan sok atau bahan tambahan, ditambah sini, dipres ya, masukkan ke sini. Kemudian setelah itu pinggirnya nanti dilas. Habis dilas dibubut lagi, dirapikan. Itu selesai, itu insya Allah juga awet, tergantung tingkat kepresisian bengkel bubutnya, hasil kerjaannya bengkel bubutnya sama kualitas bahan yang dipasangkan. Itu sih, kalau semakin presisi semakin bagus bahan yang dipasang ke sini untuk bahan soknya itu, insya Allah semakin awet. Tapi kalau aku sih lebih prefer mending diganti ininya aja. Kenapa kok gitu? Biayanya untuk sok sama biaya ganti mangkoknya ini aja itu selisihnya nggak jauh beda. Selisih paling sekitar 10.000 sampai 20.000. Merek NPP atau Federal itu sekitar selisihnya segitu. Aku sih lebih prefer NPP ya kalau ada untuk mangkoknya. Kalau enggak ya alternatif bisa pakai Fukuyama atau Federal, enggak masalah. Kemudian kalau kampas ini tergantung kondisi juga, seberapa parah keausannya. Kalau semakin tambah tipis ya nggak bisa diakal, kampas ini harus diganti mau nggak mau, kalau terlalu tipis banget atau kampasnya udah habis. Tapi kalau masih agak tebel kayak gini, ini kan masih agak sedikit tebel, ini berapa mili ini? Aduh, sketmat tuh nggak ada. Ini paling sekitar 2 mili lah. Kalau 2 mili insya Allah masih bisa lah diakal. Dalamnya sini kan ada karetnya. Ini ada per sama ada karetnya dalamnya. Nah, di bagian karetnya itu diganjel, bisa pakai selang, bisa pakai plat atau pakai seng gitu bisa. Kemudian kalau sekiranya ininya sudah dalam ditambah, kemudian ini kampasnya juga ininya sudah dalam, kemudian ininya juga sudah mulai makin tipis, selain diganjel, bagian pernya ini sedikit direnggangkan gitu. Tujuannya kenapa kok diganjel lah? Semakin diganjel kan otomatis semakin dekat posisinya, space-nya ini, space antara kampas ganda dengan mangkok ini semakin sedikit. Nah, kalau semakin dikit, akhirnya gerak ini lebih mudah mencengkeram bagian mangkoknya, akhirnya putarannya lebih maksimal, lebih bisa diteruskan maksimal gitu. Kalau nggak gitu, kalau nggak diganjel kan otomatis jauh, jadi perlu putarannya lebih tinggi atau istilahnya molor kalau di tempat itu. Nggak tahu ya ke tempat yang lain gitu. Jadi semacam itu, biar nggak molor tarikannya, ini dibuat lebih dekat kampasnya dengan ini, jadi space-nya sedikit, akhirnya lebih dekat. Nah, kemudian ini direnggangkan fungsinya apa? Biar gerakannya dari posisi awal kayak gini buat nempel ke sini itu lebih cepat. Kenapa kok lebih cepat? Karena posisinya jauh. Kalau posisinya jauh biar lebih cepat, akhirnya putarannya lebih cepat diteruskan. Ini dibuat lebih renggang, tapi jangan terlalu renggang juga ya. Kalau terlalu renggang, nanti motor masukkan gigi 1 bisa-bisa langsung jalan, langsung dudutan kayak gini. Kayak apa istilahnya? Genku tempat itu namanya gondol-gondol ya. Kayak gitulah, atau kalau tempat lain. Jadi dimasukkan langsung kayak mau jalan gitu motor. Gitu. Jadi semacam itu tips dari aku ya. Oke, demikian yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Di sini disclaimer, di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui sama sekali. Di sini murni tujuanku hanya untuk berbagi, sharing. Bagi yang sudah paham, yang sudah tahu boleh di skip. Tapi kalau yang sudah paham, sudah tahu, mau menyimak silahkan. Jika ada yang lebih tahu daripada aku, lebih paham, ada kesalahan, yang aku sampaikannya ada kesalahan, ya tolong dikoreksi. Jadi semacam itu. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.